Wilujeng Sumping, sahabat ragam, selamat datang di Bumi Pasundan ya. Bandung kaya dengan aneka kuliner yang enak-enak. Dan kali ini kita akan icip-icip beberapa sajian tradisional yang menggunakan bahan-bahan unik. Tapi soal rasa, juara. Terus kita jalan-jalan deh, cari aneka kerajinan yang keren dan berwisata keluarga ke tempat yang memang lagi ngehits di Bumi Pasundan, Jawa Barat. Berangkat! So far away from her father's daughter. Bicara soal Bandung, pastinya nggak bisa dipisahkan dari ragam kulinernya. Mulai dari kuliner tradisional sampai modern. Semuanya enak-enak. Tapi kali ini, Ragam Indonesia mau cari kuliner zaman baheula alias kuliner jadul. Dan kebanyakan bahan-bahan untuk membuatnya adalah sesuatu yang jarang dimanfaatkan. Contohnya kadedemes ini. Dalam bahasa Sunda, kadedemes artinya terlalu sayang atau lebih tepatnya terlalu sayang untuk dibuang. We love golden chains, we love diamond rings. We could always gain them designer things. Bikin kadedemes nggak sulit kok sahabat. Gunakan kulit singkong yang telah dibersihkan terlebih dahulu. Pakai bagian putihnya saja ya sahabat. Rebus kurang lebih selama 1 jam atau sampai benar-benar empuk. Ulek bumbu berupa bawang putih, bawang merah, cabai rawit merah, kencur, dan terasi. Ulek hingga bumbu hancur ya. Tambahkan oncom dan haluskan kembali. Nah, rebusan kulit singkongnya sudah empuk nih sahabat. Angkat dan iris-iris seukuran batang korek api ya. Untuk kemudian ditumis bersama bumbu yang telah dihaluskan tadi. Tambahkan lengkuas, daun salam, air putih, garam, gula, dan irisan daun bawang. Terakhir, masukkan irisan kulit singkongnya ya. Masak hingga bumbu meresap. Duh, beneran deh. Rasanya enak banget. Paduan gurih tumisan sambal oncom berpadu dengan kulit singkong yang empuk. Pastinya selera makan langsung meningkat deh. Apalagi ternyata kandungan karbohidrat pada kulit singkong juga tinggi loh. Cocok untuk menjadi sumber tenaga ekstra. Nah, di rumah bisa dengan mudah membuatnya. Berikutnya, ada menu angan lompong. Angan artinya sayur, sedangkan lompong adalah batang talas. Pisahkan batang dan umbi talasnya terlebih dahulu ya sahabat. Bersihkan batang talas, kupas, dan ambil pelepah bagian dalamnya saja. Jangan lupa kupas kulit ari yang menempel. Soalnya bagian ini nih yang menyebabkan gatal. Pelepah talas lalu dipotong-potong. Rebus sebentar saja atau hingga warnanya berubah menjadi kecoklatan. Angkat dan tiriskan. Haluskan bumbu yang terdiri dari bawang putih, bawang merah, kemiri, ketumbar, merica, dan pala. Tambahkan irisan jahe dan lengkuas. Ulek hingga halus ya. Tumis deh sampai harumnya menyeruak kemana-mana. Nah, yang unik adalah penggunaan tulang ikan asin ini nih sahabat. Agar cita rasanya kian gurih, beri air secukupnya. Santan, gula, dan garam. Masak hingga mendidih ya. Eits, tapi jangan terlalu lama karena batang talas mudah hancur. Jadi deh, angan lompong yang gurih siap disajikan.
Wow, cita rasanya mirip gulai nih sahabat. Tekstur batang talasnya lembut, berpadu dengan gurihnya santan dan aneka rempah. Nikmat disantap hangat-hangat. Leker. Your sweet, sweet loving, won't you put it on me? Keep me coming 'cause you're tonight. Sahabat, bambu memang tak bisa dipisahkan dari keseharian orang Sunda. Bambu adalah bahan kerajinan yang murah dan mudah dibentuk. Di Desa Mekarsari, Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut, aneka kerajinan dari bambu bisa dilihat. Maklum sahabat, di sini memang sentranya kerajinan bambu loh. Yuk, kita lihat proses produksinya. Kali ini kita buat jam duduk bambu. Bambu yang digunakan telah dijemur terlebih dahulu. Potong bambu menjadi beberapa bagian. Belah, kupas, kulit bambunya. Bambu untuk kerajinan jenisnya adalah bambu apus atau bambu tali yang bersifat elastis dan lentur. Selanjutnya, bilah-bilah bambu diraut hingga setebal 5 mm ya sahabat. Bambu pun siap dibentuk. Panaskan bambu di atas tungku sederhana. Awas, jangan sampai terbakar ya. Proses pemanasan berguna agar bambu menjadi mudah ditekuk-tekuk namun tidak patah. Bentuk sesuai pola yang telah dibuat. Untuk membuat jam duduk, bambu dibuat menjadi lingkaran. Gunakan penjepit agar bentuknya sempurna. Sesekali, panaskan bambu di atas tungku ya sahabat. Jika sudah terbentuk sesuai pola, potong bagian yang tersisa agar lebih rapi. Lem dengan lem khusus bambu, kemudian amplas sampai halus. Sambungkan deh dengan yang lainnya hingga memiliki dimensi yang sesuai untuk dibuat jam duduk. Rakit tiap bagian menggunakan lem. Cat dengan vernis supaya awet dan terlihat cantik. Tunggu sampai kering ya, baru deh pasang mesin jamnya. Unik ya? Sahabat, harga kerajinan dari bambu cukup bervariasi. Mulai dari Rp50.000 hingga Rp3.000.000. Tergantung dari bentuk dan ukurannya ya. Jenis produknya bahkan sampai ratusan loh. Dan dipasarkan hingga ke Australia, Korea, dan Eropa. Wah, hebat ya. Sahabat, dari Garut kita bergeser ke daerah Cipageran Cimahi ya. Kita belajar membuat kerajinan cantik dari bahan tisu makan. Eits, tisunya bukan sembarang tisu karena dipilih yang bermotif cantik. Kerajinan berbahan tisu makan ini memang lagi ngehits banget loh. Namanya kerajinan decoupage. Nisa Nuraini memulai usaha kerajinan decoupage sejak tahun 2008. Bagi yang tertarik belajar, Nisa juga menyediakan kelas khusus loh. Soal bahan jangan khawatir, kita bisa membelinya dari Nisa. Nisa mengimportnya langsung dari Eropa. Sahabat, decoupage adalah seni menempel tisu atau kertas bermotif di atas media kosong. Meski nampak sederhana prosesnya, hasilnya wow, luar biasa. Makanya simak deh proses pembuatannya. Sahabat di rumah pasti bisa. Kali ini media menempelnya adalah tas pandan polos dan topi anyaman. Gunakan motif tisu yang diinginkan, kemudian gunting mengikuti pola. Sahabat, tisu untuk decoupage biasanya memiliki 3 lapisan. Ambil lapisan paling luar yang bermotif saja ya. Awas, jangan sampai robek. Baru deh, tempelkan pada bagian tas atau topi yang akan diberi motif. Beri lem khusus decoupage, tekan-tekan menggunakan spons supaya motif menempel sempurna. Bagian luar tisu dilem juga ya sahabat, untuk menghilangkan udara yang mungkin terjebak di dalamnya. Keringkan dengan pengering rambut selama 5 menit. Untuk tahap akhir, olaskan vernis agar awet dan mengkilap. Sahabat, ada beberapa teknik kerajinan decoupage. Yang baru saja kita buat adalah teknik paling dasar bagi pemula. Kita bisa langsung nge-hit ya.
Jika sudah ahli seperti Bu Nisa, tekniknya menggunakan 3 dimensi. Hasilnya tentu beda dong. Caranya, tisu yang sudah digunting sesuai pola ditempel pada plastik film. Menempelnya harus ekstra hati-hati ya, karena tisunya sangat tipis dan plastik cenderung licin. Tempel mulai dari bagian atas tisunya ya. Keringkan deh, lalu gunting sesuai pola satu persatu motifnya. Waduh, awas, jangan sampai kepotong ya. Selanjutnya kita masuk teknik emboss atau membuat pola yang memiliki volume. Caranya, panasi satu persatu motif yang sudah digunting di atas api. Emboss tiap kelopaknya. Usahakan sampai terlihat seperti 3 dimensi ya. Lakukan berulang satu persatu sesuai jumlah kelopak bunga yang dibutuhkan. Susun kelopak bunga di atas kotak polos. Tempel dengan lem tembak sambil ditekan-tekan ya. Beri pemanis berupa manik-manik. Wow, cantiknya. You had something else you had to say, but it doesn't matter now, because we're always talking circles. Sahabat, wisata Bandung memang seakan tak ada habisnya. Selalu saja ada tempat-tempat baru dengan konsep menarik yang sayang untuk dilewatkan. Nah, salah satunya ada di kawasan wisata Cisarua, Lembang, Bandung Barat. Namanya Dusun Bambu. Dan yang lagi ngehits adalah konsep bermalam di alam bebasnya, atau dikenal dengan istilah glamping alias glamour camping. Wah, asik dong. Sahabat, untuk bisa menikmati fasilitas glamping yang cukup mewah, kita harus merogoh kocek mulai dari 2 juta rupiah per malamnya. Termasuk gratis tiket masuk area wisata, sarapan, dan barbeque di malam hari. Suasana glamping memang seakan berada di dalam hutan. Lokasi glamping cukup dingin, di ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Wah, seru banget deh. Apalagi pemandangannya juga oke banget. Kita bisa menikmatinya sambil duduk santai di bangku-bangku khusus. Asiknya, glamping di sini tak hanya mewah, privasi tamu-tamu tetap dijaga. Orang tak bisa sembarangan masuk karena sudah dipasang pagar pengaman, dijamin aman dan tenang. That was what you told me. I'm giving. Sahabat, dengan glamping di Dusun Bambu, kita bisa menikmati beragam fasilitas tanpa perlu keluar dari kawasannya. Banyak spot menarik untuk foto-foto. Terus, main sampan sambil menikmati segarnya udara pegunungan. Biayanya cukup murah kok. Hanya sekitar Rp10.000 saja. Nah, dari atas sampan, sahabat bisa melihat rumah-rumah adat Sunda yang dijadikan tempat makan bagi pengunjung. Kalau mau sensasi makan di lokasi yang unik, merapat aja ke Lutung Kasarung Resto. Kita makan di ketinggian dalam ruangan yang berbentuk sarang burung. Aksesnya melewati jembatan gantung yang juga dijadikan lokasi buat narsis foto-foto. Sambil memandang hijaunya hutan pinus Lembang yang memanjakan mata kita bisa menikmati hidangan. Menu yang disediakan juga beragam loh, mulai dari nasi tutuk oncom, nasi liwet, hingga cemilan semacam kue cubit juga ada. Asik deh, ayo segera agendakan wisata Anda bersama keluarga ya. Sahabat, jika Anda masih ingin menikmati wisata yang alami dan beda, ada baiknya datang ke Desa Laksana, Kecamatan Ibun, yang berada di daerah perbatasan antara Bandung dan Garut. Ada apa ayo? Ada objek wisata kawah gunung berapi dan geotermal kawah Kamojang. Di
Tiket masuknya untuk hari biasa sekitar Rp7.000 saja per orangnya. Sedangkan untuk hari libur dikenakan biaya tiket Rp9.500. Kawah Kereta Api menjadi destinasi pertama yang wajib dikunjungi saat sahabat berjalan masuk menuju area Kawah Kamojang. This better life, this better life. We always felt it coming all along, yeah, all along. We got the keys to open Nah, kenapa sih dinamakan Kawah Kereta Api? Soalnya dengan keahlian sang juru kunci memainkan bambu yang didekatkan di tepi semburan uap, maka suara yang dihasilkan nyaring dan berirama seperti suara kereta api. Hits, tapi buat para pengunjung dilarang keras melewati garis pembatasnya ya. Hanya Pak Koko sang juru kunci saja yang boleh masuk sampai ke dekat lubang sumur uap. Soalnya berbahaya banget sahabat. Sahabat, Kawah Kamojang menjadi sumber panas bumi atau geotermal paling terkenal di Indonesia. Lokasinya mudah diakses dengan pemandangan alam yang mempesona. Gak heran ya jika setiap minggunya ada ribuan pengunjung datang untuk berwisata. Nah, selain Kawah Kereta Api, Kawah Hujan menjadi destinasi utama bagi wisatawan yang datang kemari untuk melakukan terapi pengobatan. Wah, gimana caranya ya? Banyak yang meyakini jika uap panas yang dihasilkan kawah hujan bisa dimanfaatkan untuk pengobatan. Ada yang menyebutnya spa uap, bahkan akupuntur alami. Tentunya dengan memanfaatkan percikan uap air yang sekilas seperti hujan ya sahabat. Konon ada berbagai macam penyakit bisa disembuhkan dengan terapi di kawah hujan ini. Mulai dari flu, asma, rematik, jantung, paru-paru, penyakit kulit hingga stroke. Nah, yang nggak masuk akal, uap panas kawah hujan tak akan bisa dikendalikan oleh Pak Koko. Tuh, lihat aja, uap panas yang keluar banyak atau sedikitnya mengikuti arahan dari Pak Koko. Wah, aneh ya. Sahabat, sauna alam di Kawah Kamojang memang banyak diminati pengunjung yang ingin sehat namun dengan biaya murah. Nah, bagi sahabat yang ingin mencoba akupuntur alami tanpa menggunakan jarum, coba deh berdiri membelakangi kawah hujan ini. Meski berpakaian, percikan uap panas yang jatuh terasa sampai menembus kulit dan mampu membantu melancarkan peredaran darah kita. Lagi-lagi, semua bisa disesuaikan kondisinya lewat bantuan sang juru kunci. Suhunya bahkan bisa diatur loh hingga mencapai 30 derajat saja. Sahabat, waktu terapi menggunakan uap kawah tak boleh lama-lama. Cukup 15 menit saja. Pokoknya dijamin tokcer deh. Badan akan terasa lebih rileks dan segar. Tertarik? Ayo, rencanakan liburan Anda bersama keluarga ke wisata Kawah Kamojang. And all the angels they'll be singing la 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 la. Sahabat Ragam, punya hewan peliharaan memang menyenangkan ya. Bisa diajak bermain-main sebagai teman penghibur hati. Tapi apa jadinya ya kalau kita harus bepergian selama beberapa hari dan tidak mungkin membawa serta binatang kesayangan kita? Wah, bisa terlantar nih. Tenang, Ragam Indonesia punya solusinya. Buat kamu para pecinta hewan, khususnya kucing dan anjing, nggak perlu khawatir. Bawa aja hewan kesayangan kalian ke Pet In Hotel di kawasan Jalan Setiabudi, Bandung. Untuk menitipkan seekor kucing, biasanya dikenakan biaya Rp75.000 per harinya. Nah, sebelum berpisah sementara dengan si empunya, hewan peliharaan biasanya diadaptasikan dengan lingkungan hotel dulu. Kucing atau anjing akan diletakkan di dalam kandang terbuka yang memungkinkan pemilik kucing dan pawang berinteraksi. Jadi, kalau sang pemilik pergi, hewan peliharaan tak akan stres atau kebingungan. Nah,
jika sudah puas bermain-main dengan sang pemilik, hewan titipan pun akan dimasukkan ke dalam kamar atau kandang khusus yang berpendingin ruangan. Nyaman kok bersama hewan-hewan titipan lainnya. Per kamar bisa menampung hingga 10 kandang kucing. Nah, soal pakan nih, karena kucing sangat rentan terhadap pakan, biasanya pemilik kucing membawa sendiri pakan favorit peliharaannya. Sahabat, tempat penitipan hewan di Pet In Hotel, fasilitasnya cukup lengkap. Perawatannya juga oke loh. Dan jika ada masalah dengan hewan kesayangan kita, dokter khusus hewan akan segera bertindak. Makanya, nggak usah khawatir deh ya.